Halo, selamat malam. Selamat datang kembali di Jakarta Vintage IG Live. Malam ini kita akan berbincang-bincang dengan Devi Atamimi. Eh, Beliau ini teman lama, Devi ini teman lama. Eh, Devi sekarang ini adalah director dari sebuah institut, jadi namanya Hakuhodo Institute. Sebentar, saya supaya nggak salah nih ya. Oke, Hakuhodo Institute of Life and Living ASEAN, dan juga dia adalah Executive Director Strategy dari Hakuhodo Indonesia Network ya. Jadi Hakuhodo itu is a group of companies, advertising, bidangnya adalah komunikasi, dan Devi ini adalah strategic planner atau strategic planning directornya gitu. Oke. Karirnya Devi ini, saya tahunya adalah sebelumnya adalah di Lowe. Oke, Devinya udah datang. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol mengenai behavior change, karena Hai, halo Devi, apa kabar? baik Mas Lutfi, Udah selamat lama banget nggak malam. ketemu. Selalu kalau ketemu paling di event apa gitu kan, Ya, ya? acara-acara industri, acara asosiasi ya. Iya, apa namanya? Waktu itu kita pertama kali ketemu adalah tahun 2009 di Jogja, inget nggak? Di Pinastika. Ingat, masih muda waktu itu. Kita Eh, pernah wak- share satu panggung waktu itu ya, Mas. ya, 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 ya. Masih ada fotonya ya? Masih ada Oh, foto. aku lihat, oke. Jadi malam ini kita ketemu lagi, ngobrol-ngobrol ya. Sebelumnya thank you ya, waktunya udah mau bersedia nih, 1 jam, menyediakan 1 jam waktunya di sini untuk ngobrol-ngobrol. Sangat menarik, kenapa, apa namanya, research yang dibikin oleh Devi di Hakuhodo Institute itu sangat-sangat banyak informasi baru, dan itu saya ingin ini apa, share ini ke teman-teman juga gitu, Ya, karena ya. itu pasti pasti banyak yang new information gitu untuk banyak orang ya di situ. Oke, Ya, jadi tapi sebelumnya, uh, teman-teman, Devi ini aku ulang aja karena tadi orangnya belum datang, adalah director dari Hakuhodo Institute of Life and Living ASEAN. Nah, aku mau nanya itu, life and living itu aku mau nanya, kok namanya itu gitu ya. Terus oke. namanya Kedua, unik ya. dan juga Executive Director Strategy dari Hakuhodo Network. Ya, Ya, jadi Hakuhodo kan banyak companies ya, and you are the Executive betul. Director for Strategy ya. Jadi nggak ada strategi yang lolos tanpa di-approve oleh Devi, gitu ya. Idealnya begitu. Oh, oke, oke, itu keren sekali. Apa namanya? Oke, sekarang boleh diceritakan, apa namanya, karirnya dulu deh sebentar nih, sebelum apa, sambil teman-teman pada datang sini. Karirnya nih kan Oke, dari waktu kita ketemu kan di Lowe ya? betul. Masih di lo waktu itu. Mungkin kalau Ya, ngomong aku cerita sedikit ke belakang karena cukup menarik. yes, Jadi yes, silakan. sebenarnya saya tuh kuliahnya di IPB. Yes, ya, Cita-citanya ya, dulu pengen jadi pengusaha agribisnis gitu ya. Jadi oke, lihat Om Bob Sadino kayaknya menarik sekali masuk oke, IPB. ya, Nah, karena ngambil jurusannya agribisnis, jadi kan kita juga belajar mengenai consumer behavior, mengenai ya, positioning brand, dan ternyata di situ saya ngeliat kayaknya jauh lebih menarik untuk mengobservasi dan menganalisa manusia dibanding oke, menganalisa tanaman. Jadi oke, setelah oke, 4 tahun kuliah gitu, di akhir ah, masa kuliah kayaknya saya lebih tertarik nih untuk beneran memahami behavior, mindset, perilaku society gitu. Jadi oke. bahkan pada saat itu skripsinya pun ternyata baru sadar belakangan nih bahwa ternyata skripsinya pun sudah merupakan positioning strategi terhadap sebuah brand. Oh ya, waktu itu. Iya, Oke, dulu belum sorry, belum sadar tuh, baru waktu belakangan. itu di Sosek ya, sosial ekonomi. Sosek, ya benar. Oke, oke, Sosek ya, ya. jurusan agribisnis. Oke, Nah, dari oke, situ yes. barulah mulai berkarir, lulus kuliah berkarir di dunia advertising. Jadi udah ada Oke, beberapa agensi,
Dan terakhir pertama kali ketemu Mas Lutfi satu panggung bareng-bareng itu masih di Lo waktu itu. Ya. Lalu Itu udah berapa lama di situ, Dev? di mana Waktu di itu, Lo? waktu kita ketemu tahun 2009 itu. Oke, di Lo itu aku sebenarnya cukup lama, jadi S2 istilahnya, karena masuk Lo, sempat keluar, balik lagi. Jadi kurang lebih total Lo tuh 8 tahun lah waktu itu. Oke. Padahal kamu sekarang baru 29. Kok bisa ya? Iya. Kan waktu itu relatif ya, tergantung kita melihatnya tahun bekerja sama usia itu berbeda, Mas. Setuju. Oke. We belong to the same club. Oke. Betul, berjiwa muda selalu. Oke, terus. Oke, jadi dari situ terus saya tahun 2011 masuk Hakuhodo. Jadi udah hampir 10 tahun, 9 tahun lah ya sekarang di Hakuhodo. Hati-hati loh. Kenapa tuh? Nanti dapat saham loh. Alhamdulillah gitu ya. Pas Irfan Ramu join. Hai, Bang. Sengaja. Aku sengaja. Terus. Ya, jadi untuk melengkapi tadi informasinya Mas Lutfi, mungkin di awal, Hakuhodo Network Indonesia itu adalah a diverse company, karena kita nggak cuma punya creative agency, tapi juga kita punya digital related agency. Ada digital media, ada creative digital di situ, dan tentunya ada brand agency-nya. Dan di Hakuhodo Network Indonesia, aku overseeing all strategy. Nah, terus tadi kan Mas Lutfi nanya, kok itu namanya Hakuhodo Institute of Life and Living? Unik gitu kan. Nah, mungkin untuk menjawab itu aku perlu cerita sedikit dulu filosofi. Kalau planner seneng ngomongin filosofi. Oke, jadi filosofi Hakuhodo tuh menarik. Kalau misalnya kita dalam hal kita merumuskan gitu ya sebuah ide kreatif atau strategi gitu kan, kita biasanya melabel audiens kita itu sebagai consumer. Konsumen, ya betul. Nah, sementara kalau misalnya kita belajar psikologi, kita tahu bahwa the moment kita melabel sesuatu, mindset dan approach kita terhadap benda atau orang itu adalah mengikuti label. Contoh deh misalnya gitu ya, pada saat kita kecil, kita kan suka dikasih nama gitu, label-label. Nah, teman-teman kita kan biasanya akhirnya berperilaku menyesuaikan dengan label mereka ke kita gitu kan. I see. Nah, ini juga sama. Jadi pada saat kita melabel audiens kita sebagai konsumen, otomatis cara pandang kita sama mereka itu adalah terbatas pada hal-hal yang mereka konsumsi. I see. Padahal bukan hanya mengkonsumsi aja kan mereka itu. Betul. Padahal saya punya belief yang sangat besar bahwa brand atau produk itu dilahirkan, diciptakan nih, itu memiliki tujuan yang jauh lebih mulia daripada hanya sekedar memenuhi nafsu konsumsi. Ya kan? Contoh misalnya bolpen gitu. Pada saat dibuat bolpen itu memang untuk menulis. Tapi tulisan yang keluar dari tintanya itu mempunyai meaning yang jauh lebih besar daripada seberapa lancar atau seberapa bagus tulisannya, ya kan? Misalnya itu surat cinta. Jauh lebih menarik gitu. Jadi there's a greater and bigger purpose of brand and product. I see. Jadi the moment kita melabel mereka konsumen, kita hanya melihat pada saat mereka menulis tulisan itu doang, padahal kita melihat di baliknya harusnya. Instead of mereka disebut sebagai konsumen, karena Hakuhodo ini perusahaan Jepang, jadi kita menggunakan terminologinya meminjam bahasa Jepang ya. Di Jepang itu konsumen disebut sohisha. Nah, karena kita pengen merubah cara pandang kita terhadap mereka, maka kita menyebut mereka sebagai seikatsha. Yang artinya seikatsha itu adalah loosely translated, karena bahasa Jepang itu sangat romantis dan berputar-putar. Loosely translated sebagai a multi-dimensional people. I see. Jadi not only consumer. Konsumen, bukan hanya konsumen. Multi-dimension. Multi-dimension berarti kita mengappreciate manusia dengan seluruh aspek kehidupannya dia. Makanya life and living. Well noted. Thank you informasinya, karena ini satu kita belum masuk ke dalam research findings-nya, tapi ini udah ada pencerahan mengenai cara memandang
orang gitu. Cara memandang konsumen itu bukan hanya sekedar karena dia tuh sebagai konsumen produk tertentu gitu kan ya, tetapi juga dia multidimensional, ya kan ya. Betul. Gitu. Oke. Mungkin mirip kalau misalnya di desain kayak human design approach ya. Pada saat mendesain sebuah produk kan kita tidak hanya melihat fungsi dan mungkin ergonomisnya, tapi aspek-aspek yang terkait dari produk desain tersebut gitu loh. Jadi kurang lebih ada lah pasti keseimbangan antara komunikasi dan desain. Oke. Menarik sekali. Oke, nah terus ini institut ini itu ada ASEAN di belakangnya, itu emang mencakup areanya mengcover 6 negara ASEAN itu atau? Ya, jadi Hakuhodo Institute of Life and Living, kita singkat HIL aja ya, panjang banget soalnya. HIL. Oke. HIL itu pertama berdiri tahun 82 di Jepang. Terus dilihat bahwa ternyata banyak sekali studi yang dikeluarkan oleh HIL itu yang nambah value terhadap komunikasi. Akhirnya mereka membuka lagi membuka lagi institutnya itu di Cina, Shanghai, dan juga di ASEAN. ASEAN itu tentunya mencakup seluruh negara ASEAN dan kantornya di Bangkok. I see. But you are the director here, based here. Yeah. Aku head of institute-nya di ASEAN. Oke. Thank you. Ini nggak ada hubungannya sama Hill and Knowlton, nggak ada. Nggak ada. Nah ini terima kasih, ini dokumennya udah di share. Ini executive summary ya. Dampak dari COVID-19 ini pada pada the life and living, ya kan ya, people in ASEAN countries. Mungkin bisa diceritakan saya, kan ini kualitatif dan kuantitatif. Yang kualitatifnya desktop research, yang kuantitatifnya online survey ya. Sebenarnya studi yang kita mau bahas hari ini tuh lebih terhadap kuantitatif. Jadi kita melakukan studi yang terpisah. Yang kualitatif itu jauh lebih, tentunya lebih dalam ya, kualitatif namanya gitu kan, dan lebih komprehensif. Jadi kita simpan aja buat di sesi lain. Boleh. Berarti kita ngomong kuantitatif, berarti yang disurvei adalah 1.800 cowok dan cewek ya. Di negara ASEAN. Boleh dikasih background. Ini research ini berarti research yang merespon terhadap dampak ya, dampak COVID-19, karantina, work from home, stay home dan lain-lain segala macam ya. Nah itu boleh diceritakan backgroundnya, kemudian hasilnya yang menarik itu menurut Devi sebagai seorang strategic planner. Backgroundnya tentunya nggak cuma kita ya, maksudnya banyak perusahaan dan juga banyak orang yang sangat tertarik melihat apa sih the new norm, apa aja yang berubah, pola kehidupan apa yang berubah, mindset apa yang berubah gitu. Nah makanya kami melakukan 2 studi yang terpisah, kualitatif dan kuantitatif. Di kuantitatif ini sebenarnya hanya yang namanya kuantitatif ya, kita menjustify sebenarnya hipotesa yang udah kita miliki sebelumnya. Dan studi ini, riset ini dilakukan mulai dari akhir Maret dan dipublish di bulan April, akhir April. Baru banget ini ya, berarti. Ya. Belum sebulan lagi, masih anget. Iya. Findings yang menarik. Yes. Nanti kita bahas satu persatu. Boleh. Tapi mungkin secara top line-nya ya. Jadi karena riset ini dilakukan di 6 negara ASEAN, menariknya adalah gini, kadang-kadang Indonesia kita gitu ya, suka merasa diri kita either terlalu pesimis atau either terlalu optimis atau kurang kacamata kuda karena hanya melihat ke dalam negeri gitu kan. Jadi kadang-kadang suka banyak orang Indonesia mah begini atau plus 62 mah begini gitu kan, banyak. Nah, dengan kita melihat perbandingannya dengan negara ASEAN lain, kita jadi tahu, we're not in this alone gitu, we're in this together. Atau mungkin malah kita tahu jadi ternyata kita jauh lebih unik ya dibanding yang lain ya. Nah, the biggest kayak conclusion dari studi ini adalah sebenarnya orang Indonesia itu bisa dibilang cukup easy going and take it easy. Kalau kita bandingkan dengan skor negara-negara yang lain, we are pretty okay in coping with this pandemic situation.
Aku lihat di stress levelnya ya. Kan ada stress level ya, dampak COVID-19 ini pada stress level gitu ya. Orang-orang di 5 negara ASEAN. Sorry, 6 apa? Okay. Nah, itu Indonesia yang paling rendah loh stress levelnya. Jadi tadi betul yang disebut oleh Devi bahwa kita lebih easy going, mungkin nggak terlalu banyak mikir, maksudnya nggak terlalu, not worry too much gitu ya. Itu apa kira-kira? Kenapa dan itu mungkin ya coba kasih penjelasannya gimana, Dev, yang soal ini. Oke, kita langsung ngomongin mengenai stress level ya. Sorry, ini loncat-loncat karena itu yang menarik menurutku. Oke. Jadi kalau misalnya dilihat karena satu sama lain pertanyaannya pastinya berhubungan. Nah, kalau misalnya kita ngomongin langsung kepada stress level, memang Indonesia itu paling juara. Kita itu paling rendah tingkat stres ya dibanding negara ASEAN yang lain. Jadi tepuk tangan dulu. Semua mindful class itu segala macam berguna. Oh iya, berarti it works ya, mindful ya, benar. Oke. Iya. Dan bahkan yang bilang enggak stres sama sekali pun lumayan ada. Yang bilang stres tentunya juga ada gitu ya. Secara skor yang bilang enggak terlalu kok. Jadi kita bagi 3 pertanyaan. Stres, enggak terlalu stres, dan enggak sama sekali. Nah, yang enggak terlalu stres itu sangat tinggi di Indonesia dibanding yang lain. Oke. Ya. Nah, ini beberapa tahun yang lalu, ini nggak tahu siapa yang bikin research-nya, dibilang bahwa Indonesia ini adalah negara, jadi orang-orang Indonesia atau negara yang paling happy, ya happiness rate-nya tuh cukup, kalau salah nomor 1 apa nomor 2 gitu ya, adalah Indonesia gitu. Despite of keadaan kita yang negara flower country, negara berkembang ya, masih banyak sulit segala macam. Tapi mindset orangnya tuh ya tadi easy going dan happy gitu ya. Itu ada hubungannya juga mungkin atau gimana? Ada pasti. Jadi memang beberapa studi bilang happiness index Indonesia tuh sangat tinggi. Dan padahal kalau misalnya kita ngeliat ke dalam kan banyak sekali berita negatif lah atau kayak ya kan yang bikin sakit kepala udah nggak usah dibaca atau nggak usah ditonton gitu. Tapi ternyata kita we're doing okay. Kalau misalnya hipotesanya salah satunya sebenarnya adalah ya mungkin terlihat atau terdengar klise, tapi semangat gotong royong, which is itu cukup unik buat Indonesia. Itu membuat stress level kita rendah. Kenapa? Karena kita terbiasa dengan support system selalu. Gotong royong itu kan saling menolong gitu kan? Sama gitu kan? Nah, jadi kita selalu merasa bahwa ada orang lain sebagai support system kita yang akan ngebantu sama-sama. Bonding kebersamaannya juga tinggi. Apalagi mereka yang hidup di klaster atau di daerah yang proximity-nya rendah gitu kan. Tetangga pinjem gula apa dari hal kecil misalnya ya, gula habis pinjem gula sekarang daripada mesti ke supermarket misalnya gitu. Nah, hal-hal kecil seperti itu yang membangun kekuatan. Jadi kayak memang kita harus hati-hati, memang kita harus waspada. Tapi kalau ditanya stres atau enggak terlalu. Oke. Nah, itu gotong royong ya. Itu kan gini, sejak COVID-19 ini muncul value-value yang mengemuka gitu ya. Antara lain ada 3 yang saya perhatikan, adalah satu adalah humanity, empathy, sama solidarity. Ada 3 itu kayak semacam pilar dari COVID ini ya. Orang semakin baiklah sama orang gitu ya, semakin solider, semakin mau membantu dan lebih berempati dan lain-lain. Itu apakah itu esensi dari gotong royong? Kayaknya kalau misalnya kita tidak memiliki rasa solidaritas, tidak memiliki rasa humanity yang tinggi, gotong royong nggak akan terjadi. Ada contoh nih. Jadi salah satu teman tinggalnya di daerah yang klaster cukup modern lah. Maksudnya modern itu adalah orang-orang pekerja, orang urban gitu ya. Nah, selama masa krisis pandemi ini, walaupun klaster mereka itu memiliki sistem security yang cukup canggih, jadi satpam apa segala macam pasti ada di portal gitu. Bapak-bapaknya itu turun. Jadi setiap malam tuh mereka bikin siskamling. Nah, itu kan salah satu bukti bahwa kalau misalnya keadaan normal lah kita pikir gitu ya, mana mau bapak-bapak yang udah seharian di kantor, pulang capek,
mau begadang sampai jam 4 pagi, keliling-keliling ngeliatin rumah-rumah tetangga, itu nggak akan terjadi biasanya. Oke. Ini kan apa namanya, umur responden yang disurvei ini itu kan umurnya itu kan dari 25 sampai 40 ya? Iya, Ya. Oke, itu kan semacam kayak ada dua generasi ya, overlapping gitu kan. Sebenarnya itu kan ada dua. Oke. Nah itu ada perbedaan nggak dari dua generasi yang lebih muda? Yang mudaan tuh seperti apa? Yang tuaan seperti apa? Boleh di... Menarik pertanyaannya. Secara general, ternyata mereka-mereka yang mereka-mereka yang umurnya masih muda, yaitu 25 sampai 29, itu mereka adalah umur yang paling stres. Oh ya? Jadi ini milenial itu? Iya. Yang di ujung-ujung milenial itu ternyata yang paling stres. Oke, padahal mereka nggak punya perusahaan, nggak punya karyawan. Betul. Oke, terus gimana? Nah, mungkin kalau misalnya kita kebalikan kepada, kan mindset kita tuh kan selalu dipengaruhi oleh historical experience kita ya. Mereka-mereka yang lebih tua pernah merasakan apa rasanya krismon. Mereka pernah ada di situasi di mana semuanya berjalan baik, tiba-tiba dang, kacau balau, tiba-tiba masa depan gelap gitu. Sementara adik-adik ini yang baru umur 25, mereka nggak pernah ngerasain itu. Oke. Dan yang bikin lebih drastis stress levelnya mereka tinggi adalah kalau misalnya kita mempelajari studi mengenai millennials ya. Millennials itu kan salah satu karakternya adalah mengenai mereka sangat mengembrace whatever they want. Kayak istilah-istilah sikat atau takis gitu ya. Sikat aja men gitu. Nggak usah mikir panjang segala macam. Hajar bleh. Nah, kenapa mereka bisa punya mindset hajar bleh? Karena mereka hidup di dalam situasi yang sangat kondusif. Orang tuanya ekonominya berkecukupan. Teman-temannya mereka melihat sharing dengan kondisi yang kurang lebih sama gitu. Jadi mereka tuh nggak pernah merasa ada resiko di hidup mereka. Tiba-tiba dihadapkan dengan situasi di mana serba tidak menentu, terus mereka mungkin juga umur yang paling tinggi untuk kumpul sama temen ya, masih sangat socializing kan mereka kan, nggak bisa ketemu temen gitu loh, jadi stress levelnya tinggi sekali bagi anak-anak adik-adik ini. Ya kemarin ini sorry nambahin nih, tapi nanti tolong lanjutkan. Kemarin kan kita ngobrol sama beberapa milenial di sini, ada 1-2 milenial juga, dia ngomong gini, teman-teman itu, dia bilang itu, stresnya itu, soal WFH, dia bilang, mereka udah biasa, nggak ada masalah, dia bilang gitu, ya. Itu bukan sesuatu yang baru bagi mereka, tetapi, bahwa mereka nggak bisa ke kafe, nggak bisa ngobrol-ngobrol, ketemu, itu yang mereka bikin stres, gitu loh. Benar ya? Jadi itu, apa namanya, inline dengan findingnya Devi ya, di research ini ya. Oke. Padahal kalau kita stres itu, aduh, gua nggak gajian, bulan depan, gimana ngegaji karyawan, gitu kan ya, perusahaan gimana, gitu. Oke. Nah itu ada nanti di pertanyaan di seksi yang lainnya kita akan ngebahas sedikit mengenai itu. Tapi karena kita lagi ngomongin mengenai stress level, aku mau share juga ada findings yang cukup menarik. Tadi kan kita lihat dari sudut pandang usia. Jadi yang muda itu adalah yang paling stres, dan yang paling tidak stres itu adalah yang umur bracket 40-44. Oh, aku nggak ikut, aku di bawah. Nah, terus? terus. Itu. Jadi, sama-sama. Wow, memang gue nggak ngerasa stres sama sekali. Ya, jadi yang umur 40-44 itu kayak merasa yang paling bisa coping dengan keadaan ini. Makanya stress level mereka paling rendah di antara semua umur. Wow. Nah, itu kan umur. Sekarang kita ngomongin bagaimana kalau misalnya gender. Ya, gender. Aku belum lupa nanya gender. Oke. Emang beda ya? Beda. Oh, oke. Gimana? Coba tebak. Teman-teman coba tebak. Kira-kira lebih stres laki-laki atau perempuan? Aku sih mungkin jawabannya lain, tapi mungkin aku cenderung jawabannya adalah laki-laki lebih stres. Oke. Mas Lutfi bilang laki-laki lebih stres. Coba teman-teman, laki-laki atau perempuan yang lebih stres? Oke, langsung jawab boleh loh. Ini tadi ada AI loh, ada AI ya. Oke, ada siapa lagi? Oke. Ya. Ternyata terbagi dua, ada yang bilang laki-laki, ada yang perempuan. Ada yang jawab perempuan, ada yang jawab laki-laki. Tuh. Ya. Jawabannya adalah yang lebih stres itu perempuan. Oke. Oh, perempuan lebih stres. Kenapa?
Jadi poinnya tuh beda besar, 10% bedanya antara laki-laki dan perempuan. Okay. Sebenarnya kenapa perempuan lebih stres? Ya namanya juga cewek ya. Kita kan overthinking ya. Oh, oke. Okay. Gitu loh isinya di dalam pikiran kita. Oh, ngaku ya? Kan? Ngaku ya? Ngaku. Dan juga di rumah biasanya, apalagi ini karena kita di rumah terus ya, rata-rata yang berusaha untuk membangun harmonisasi. Supaya nggak berantem anaknya, nggak bosen anaknya, supaya sekolahnya lancar, segala macam, itu kan ibu. Oke. Jadi, tugasnya dia untuk menjaga kedamaian dalam rumah itu cukup tinggi. Oke. Oh, oke. Ya. Karena merasa responsibility-nya di dalam rumah itu adalah teritorinya dia gitu ya. Jadi dia harus make sure semuanya berjalan dengan baik, lancar gitu. Jadi itu dia secara apa ya? Otomatis gitu ya. Dia langsung ini tanggung jawab gue. Iya. Pertama parah banget sebenarnya menurut saya. Pertama adalah cara apa ya, kayak the way women's brain work itu aja udah complicated gitu kan. Mungkin teman-teman atau Mas Lutfi pernah tahu kan yang kayak perbedaannya antara otaknya laki-laki sama perempuan. Kalau laki-laki itu kan banyak box gitu, ya. Iya kan? Jadi kalau misalnya lagi mikirin mengenai sesuatu ya stay within the box. Ya, in the box. Iya, benar. Iya. Tapi kalau udah saling berhubungan. Nggak berhubungan. Jadi nggak terlalu saling bersinggungan. Sementara kalau perempuan kan nggak punya box, banyak satu box semua dalam situ gitu kan. Jadi, oke. Dan ada kabel, katanya ada kabelnya ya. Ada kabelnya, banyak kabel. Banyak kabel, iya. Gitu. Jadi udah sih korslet, terus harus ngejaga harmonisasi, udahlah, kacau. Oke, itu temanku Philip ketawa karena dia tadi baru kirim video mengenai apa otak perempuan, otak laki bedanya. Dia yang ngirim tadi, jadi aku langsung thank you Philips. Bener nggak? Bener seperti itu kan? Ya. Oke, jadi dari segi umur udah, dari segi gender udah. Oke, terus apa lagi? Mungkin kita karena masih banyak pertanyaannya, kita mau bahas yang lain. Oke, kalau gitu aku mau nanya yang ini surveinya ini, sorry ini kembali ke metodologi. Surveinya ini kan online survei ya, berarti kan kuesioner dikirim gitu, kemudian kita ngisi. Ya. Oke, itu pertanyaannya tuh tipikal pertanyaannya seperti apa? Misalnya boleh satu dua pertanyaan yang sehingga. Jadi misalnya kalau yang tadi stress level itu adalah do you feel stressful from the pandemic? Terus kita kasih jawaban. Very stressful, not so stressful, atau none at all, misalnya kayak gitu. Okay. Terus kalau misalnya kita bahas ke pertanyaan yang lain itu mengenai seberapa banyak perubahan di dalam yang terimbas gitu kan. Jadi kayak how much your life has changed. Itu juga sama, ada pilihan change much, quite a bit, sama no change. I see. Oke. Thank you. Nah, terus sekarang ini ada juga yang menarik adalah sumber informasi atau media yang paling dipercaya, saat pandemi gitu ya. Kan aku ngelihat hampir semua orang nih mengkonsumsi sosial media tinggi sekali gitu kan, karena kan banyak waktu sehingga sosial media tinggi sekali. Tetapi ternyata dari sudut pandang tingkat kepercayaan itu sosial media cukup rendah. Justru media konvensional seperti TV gitu yang sebenarnya udah mulai ditinggalkan nih, belakangan ini. Tapi kok itu boleh diceritakan kok TV menjadi yang the most trusted medium gitu ya? Ini sekarang aku langsung ngomongin mengenai hasil dari Indonesia aja spesifik gitu, karena menarik. Ya, Indonesia, ya betul. Karena kalau misalnya ASEAN masih YouTube, Facebook masih gede. Nah, tapi kalau Indonesia kan kita nanyanya adalah untuk pertanyaan ini adalah sumber informasi mana yang sering kamu lihat, lalu sumber informasi mana yang kamu percaya. Jadi beda gitu ya. Yang satu percaya, yang satu sering lihat. Nah, kalau yang mana yang disering lihat itu nomor satu adalah TV. Jadi buat teman-teman di media, this is a very good news. Mungkin kalau misalnya kita baca data Nielsen, mungkin kurang lebih ini saling mengamini. Nielsen juga pasti bilang TV tetap nomor satu. Ya. Jadi TV program masih nomor satu, lalu kedua adalah chatting apps, lalu yang ketiga ya YouTube, berita-berita website
berisikan berita, Instagram, Twitter, website Sorry, pemerintah. nomor 2 tadi apa, Dev? Nomor 2 apa? Chatting apps. Oh, oke. WhatsApp ya? WhatsApp. Ya, oke. Nah, terus, sorry, kepotong. Oke, nah, kalau itu tadi kan dari sudut pandang mana yang sering dibuka, yang sering dilihat. Tapi kita pengen tahu juga kalau misalnya brand gitu ya, karena ini ujung-ujungnya kan bisa berguna buat brand. Pada saat brand mau create relevance dan awareness, pasti strateginya beda gitu ya. Kalau misalnya untuk create awareness doang ya, which is tapi buang-buang uang sih kalau kita cuma create awareness. Tapi for the sake of this discussion lah gitu ya. Iya, boleh. Bikin awareness, tentunya dia cukup pasang di media yang dianggap paling sering dilihat. Tapi kalau misalnya mau create credibility atau relevance yang lebih, affinity-nya lebih tinggi, mungkin mereka harus melihat bagian di mana yang sumber informasi yang paling dipercaya. Which is yang nomor 1 itu sebenarnya adalah website pemerintah. Dan yang kedua adalah website dari medical institution. I see. Jadi ternyata ini cukup menarik Mas Lutfi menurut saya. Kenapa? Karena berarti banyak orang yang cross check berita. Iya, betul. Kalau misalnya dia baca gitu ya di WhatsApp group ada berita apa, atau mungkin yang sekarang Line Today deh misalnya gitu ya, orang baca di Line Today gitu kan, mereka nggak serta-merta langsung percaya, tapi mereka cari info lebih lanjut lagi di website ke sumbernya. Oke. Ini menarik sekali karena kan biasanya pemerintah bukan yang tempat yang dipercaya biasanya ya. Ini mungkin pada saat ini justru karena terlalu banyak hoax ya, terlalu banyak berita yang Oke. Apalagi WhatsApp group ya Allah ya kan. Iya, aduh. Kita di WhatsApp group itu kita bingung banget gitu memilahnya. Bikin berantem itu. Bikin berantem. Iya, berantem nggak cuma sama temen loh, sama orang tua. Sama keluarga. Sama keluarga, iya. Iya, benar. Iya, benar. Nah, kalau misalnya kita ngomongin media mana yang mereka percaya tadi itu kan, jadi website. Nah, TV itu masih tetap ada di urutan nomor 3. Jadi opportunity TV untuk masih tetap survive itu ada indikasinya gitu loh, bahwa masih diperlukan sama masyarakat. Iya. Ini bukan pesan sponsor ya buat klien-klien untuk pasang di TV ya, bukan ya? Secara Devi kan mewakili agensi advertising besar di Indonesia. Bisa dicek kok datanya ini. Saya percaya. Ini Dev agak loncat ya. Boleh lah loncat ya. Ini kan ngomongnya kan harusnya kan santai, bukan seperti seminar ini. Gini, kemarin saya salah satu tamu di kita ini beberapa hari yang lalu adalah seorang praktisi PR. Dia juga punya PR agency. Aku nanya gini, kita ngomongin public relations dan COVID-19 gitulah, sama lah kurang lebih. Nah, pada saat ini kalau misalnya klien punya uang 100, terus klien ini punya PR agency dan punya advertising agency, kliennya nanya, lu mau rekomendasi uangku, investasiku dikemanakan, ke PR kah ataukah ke advertising? Sekarang pertanyaannya sama, aku tanya ke Devi, gimana? Tujuannya apa dulu? Selalu apapun jawaban itu kita balik. Tujuannya adalah bagaimana kita, misalnya aku brand ya, aku consumer goods lah, I don't know. Aku tetap ingin presence-ku ada pada saat walaupun misalnya media consumption turun whatever segala macam, tapi konsumsi barang turun juga segala macam, tapi aku ingin tetap relevan gitu. Aku tetap ingin dianggap he is there gitu ya during difficult time gitu, this brand. Nah, apa yang rekomendasinya dari Devi sebagai seorang eksekutif di advertising? Sebenarnya rekomendasi dari aku adalah kita jangan mensegregate media dari platform. Karena again ya, kalau misalnya kita lihat role-nya TV, biar gimana pun TV itu one way, dan apa sih yang bisa kita sampaikan di TV kan hanya terbatas. Jadi kalau misalnya again mau tetap bangun presence gue tinggi nih, dan spend on TV. Tapi kalau misalnya kita pengen sebagai brand merasa bahwa gue pengen ngebantu lebih banyak, gue pengen memberikan tips, let's say gitu ya. Misalnya brand yang pengen memberikan tips bagaimana untuk stay tetap damai selama di rumah, let's say gitu.
mungkin message seperti itu bisa disampaikan dengan jauh lebih berguna atau jauh lebih lengkap, tidak melalui TV, bisa lewat PR, bisa lewat nggak tahu online digital engagement. Jadi, jadi menurut aku sih sebaiknya itu bukan pertanyaan yang misalnya sebaiknya pertanyaannya jangan menggunakan platform mana ya. Kita jangan pakai media neutral. Bukan, memang pertanyaannya bukan platform, tapi pertanyaannya apakah activity-nya adalah PR program ataukah advertising activities itu. Oke. Terus terang saat ini menurut aku dua-duanya itu udah blur, Mas. Oke. Let's say PR program ya. Let's say PR program. PR program kan nggak limit kita untuk tidak melakukannya di TV gitu. Oke. Nah, itu maksudku jangan dipisahkan antar platform. Oke. Lulus nih kayaknya pertanyaan. Jawab. Ada yang jawab loh ya. Oke, aku bacain ya supaya ini interaktif ya. Jawaban dari Neng Cici. Oke. Ya PR dong, zaman COVID gini kalau jualannya nggak sembako mah sulit, dia bilang gitu. Oke. Terus, halo mertuanya Ruri, ini oke. Tadi ada komentar-komentar yang konten, ini Ai yang bilang nih, konten penting sis to some people maksudnya. Philip, komentarnya. Yang paling stres itu cowok yang dikelilingi sama rumah yang isinya perempuan semua. Istri stres dianggurin suami soalnya mabar. Kita lanjut ya ke pembicaraan. Ini betul, branding sama selling sudah jadi satu, Mas Lutfi. Terima kasih Neng Cici. Cara baca message udah nggak milenial banget. Cara baca message udah nggak milenial banget. Itu pasti temen tuh komentar Jail. Komentarnya Jail. Iya, pasti milenial. Kita juga kan milenial. Banget. Iya, from the last millennium. Dev, mungkin bisa juga di sharing lagi. Selain tadi kan kita ngomongin stress level ya, kemudian kita ngomongin soal pengaruhnya pada usia, kelompok usia. Kemudian pada gender. Kemudian tadi ada mengenai source of information ya, medium apa dan lain-lain. Apalagi yang menarik dari findings yang dibikin sama Devi ini? Sekarang kalau misalnya kita tanya ke mereka seberapa banyak tadi perubahan di dalam hidup kita selama pandemi ini. Nah, sama tuh Indonesia juga termasuk yang paling rendah ngerasa berubah. Jadi kalau misalnya negara ASEAN pada umumnya tuh mereka lebih dari 50% bilang bahwa perubahannya sangat besar. Sementara kalau orang Indonesia lebih dari 50% bilang bahwa enggak kok, change a bit, jadi nggak terlalu banyak. Nah mungkin kalau misalnya sedikit mau ngeliat tetangga kita yang cukup ngerasa terimpact secara besar itu adalah Vietnam sama Filipina. Filipina yang paling tinggi. Filipina yang paling tinggi. Lalu yang agak mirip sama kita itu adalah Singapura. Singapura juga nggak ngerasa terlalu banyak ada perubahannya. Nah ini juga sebenarnya terus kita tanya dong. Nah, kalau misalnya lu ngerasa berubah, aspek hidup apa yang berubah? Ini menarik. Karena kita kasih dua kesempatan untuk mereka menjawab pertanyaan. Kesempatan pertama itu adalah mereka boleh memilih beberapa jawaban. Jadi multiple answer. Nah, untuk yang multiple answer, ternyata jawabannya itu rata-rata orang Indonesia itu yang paling terimbas itu adalah mengenai work. Pertama work. Kedua itu adalah shopping, lalu yang ketiga itu adalah hubungan sama teman kerja. Work, shopping, sama hubungan dengan teman kerja. Sama hubungan teman kerja. Gitu. Nah, itu kalau general ASEAN. Sekarang again kita nanya ke Indonesia.
Gender. Oh, gender. Itu udah Gender. Indonesia. Sekarang kita nanya, cewek cowok bedanya apa? Menariknya, kalau misalnya tadi secara general nomor 1 yang paling terpengaruh adalah work, tapi kalau misalnya kita lihat yang hasil perempuan, nomor 1 adalah shopping. Oh ya? Itu Indonesia? Indonesia. Oh, oke. Oke. Sorry ini agak karena ini menarik karena jawabannya shopping. Jadi aku pengen tahu ini profil sosial ekonomi kelas respondennya apa nih? Menengah ke atas? Sebenarnya spread ABC. Oke. Tapi kalau misalnya kita ngikutin Nielsen, sebenarnya ABC itu menengah ke atas lah. Oke. No wonder dia jawabnya shopping ya. Betul. Tapi shopping menurut aku cukup general sih, Mas. Maksudnya kayak ibu-ibu yang agak mungkin menengah atau ke bawah, menurut mereka shopping di toko kelontong itu shopping juga buat mereka gitu. Dan jadi bukan shopping kayak pengertian orang-orang Jakarta Selatan gitu ya. Belanja baju gitu ya, belanja tas ya. Semuanya seperti itu. Oke. Ya. Nah, terus. Nah, itu cewek pertama shopping. Kalau cowok sama lah ya, nomor 1 adalah work. Nah, terus work, relationship sama coworker. Dan yang menarik adalah kalau misalnya kita ngomongin relationship, kita bagi relationship tuh ada yang sama family, relationship sama teman, terus relationship sama coworker. Nah, ternyata dari ketiga tipe relationship itu, yang menurut mereka sangat terpengaruh itu adalah relationship sama coworker. Bahkan family dan teman itu tidak terlalu besar pengaruh perbedaannya. Oke. Itu maksudnya seperti apa yang terpengaruh itu? Jadi apakah menjadi jarang ketemu ataukah apa? Mereka merasa ada disrupsi. Jadi kita karena kita nggak nanya itunya apa, penyebabnya apa, tapi apa yang terdisrupt. Oke. Nah, tadi itu adalah jawaban-jawaban kalau kita bilang ke mereka kamu boleh memilih beberapa. Nah, menariknya pada saat section yang berikutnya di mana mereka harus memilih hanya satu, tiba-tiba keluar aspeknya itu adalah education for my children. Oh. Kok nggak ada hubungannya ya? Makanya, jadi pada saat kita boleh memilih banyak, kayaknya manusia lah, ini balik lagi kepada psyche-nya manusia. Pilihan banyak tuh kan kayaknya yang gitu kan? Gitu. Tapi di saat mereka harus memilih satu, baru bener-bener kayaknya fokus, apa sih yang paling penting di dalam kehidupan gue, gitu kan? Nah, jawabannya nomor 1 tetap work, karena yang paling general ter-effect dari ini adalah WFH, jadi work. Nah, kedua itu adalah education for my children. Jadi menariknya adalah pada saat dia harus memilih, mungkin mereka mereka lebih mikir kali ya. Pada saat disuruh milih banyak, mereka mayat. Begitu disuruh, lu harus pilih satu aja, ternyata mereka mikir, oh iya gitu. Apa namanya? Oh ya, ini anak-anak gue gimana nanti. Betul, gitu kan ya? Baru ingat gue punya anak. Iya. Oke. Nah, terus ngomongin mengenai anak, yang menarik lagi itu adalah sebenarnya banyak yang menarik. Ini deh, gitu ya. Jadi karena kita juga pengen pengen tahu mindset sama perilaku apa aja yang terpengaruh, gitu kan? Atau bukan mindset, kegiatan atau action apa yang mereka ambil gitu ya dengan situasi pandemi ini. Nah, ini menarik melihat perbedaan antara Indonesia dengan ASEAN. Bukan secara gender atau secara umur, karena kurang lebih sama. Yang menariknya adalah gini, secara kesimpulannya orang Indonesia itu ternyata lebih fokus terhadap apa yang ada di depan mata. Jadi kalau misalnya apa yang berubah tuh benar-benar yang mereka lihat utamanya ya, kalau kita ngambil prioritasnya itu adalah apa yang di depan mata. Jadi contohnya apa sih yang mindset sama actionnya gitu ya. Jawaban mereka itu top 10-nya itu adalah kayak jadi gue nggak akan beli barang-barang yang nggak penting. Gue nggak keluar rumah kalau misalnya nggak penting-penting banget. Gue nggak berlibur. Gue pakai masker. Gue cuci tangan. Terus gue stock up kebutuhan rumah tangga. Nah, ternyata mindset yang bilang bahwa gue khawatir mengenai kesehatan diri dan keluarga gue itu ada di posisi cukup rendah. Jadi lebih banyak orang Indonesia tuh memikirkan action apa yang harus gue ambil. Jadi kayak lebih praktikal gitu kan. Nah, ini praktikal ya, orangnya lebih praktis berarti ya. Iya, depan mata ya.
Nah, makanya menarik banget kalau kita punya studi itu membandingkan negara-negara lain, karena di negara average ASEAN itu berbeda jawabannya. Jawaban mereka itu tidak hanya merupakan practical action, tapi juga mindset mereka. Jadi kalau di ASEAN itu yang keluar itu adalah mereka pertama khawatir terhadap kondisi ekonomi. Which is di Indonesia itu baru keluar di peringkat 11, khawatir terhadap kondisi ekonomi. Padahal kalau misalnya kita lihat kayak angka pengangguran tinggi gitu kan. Iya. Kantor gua gimana? Kurang apa kita dengan masalah-masalah gitu kan ya sebenarnya ya. Betul. Tapi again itu sesuatu yang eksternal gitu kan kayaknya mungkin jadi mereka tidak menganggap itu sebagai prioritas. Nah, again di negara ASEAN itu khawatir kondisi ekonomi, khawatir kondisi kesehatan, khawatir mengenai pendapatan pribadi. 3 hal itu cukup tinggi. Which is di Indonesia enggak. Oke. Ini mungkin konsisten dengan yang itu tadi ya, stress level rendah, kemudian Indonesia sebagai happiness index-nya tinggi dan lain-lain. Jadi memang pada dasarnya orang Indonesia nih, ya itu tadi easy going, nggak terlalu banyak mikir, nggak terlalu kayak gitu, nggak terlalu ke depan gitu ya, nggak terlalu jauh gitu mikirnya. Oke. Sebenarnya dalam satu hal mungkin positif ya, tapi dalam hal yang lain agak bahaya juga. Oke. Terus apa lagi, Deb? Apa ya? Ini, oke, mungkin aku boleh lah. Dari aku aja kalau gitu. Ini ada beberapa kategori produk yang consumption-nya menurun, ada yang naik, gitu ya. Mungkin itu bisa dibahas juga, karena itu menarik. Jadi, maksudnya ini apakah ini sebagai business opportunities, apakah kita ngerubah habit segala macam gitu. Silakan. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat general, karena ini detailnya banyak, jadi aja gitu ya. Kalau misalnya kita ngeliat di ASEAN itu mereka lebih banyak stock up household goods gitu. Jadi kayak masker, alkohol, makanan, deterjen gitu kan, makanan, terus juga makanan kering gitu-gitu yang mereka stock up gitu kan. Sementara kalau misalnya di Indonesia itu ternyata kita lebih proaktif dalam menjaga kesehatan. Jadi orang Indonesia itu lebih banyak spend di kayak beli nutritional suplemen, obat-obatan, itu cukup tinggi di Indonesia. Dan ini saya rasain sendiri sih, kayak cari vitamin C itu susahnya setengah mati sekarang. Iya, benar. Vitamin sama vitamin C susah. Dan dibatasin kan sekarang cuma beli 2. Iya. Jadi mungkin kalau misalnya negara yang lain lebih memikirkan kayak pokoknya keluarga gue harus makan itu dulu gitu kan, keluarga gue harus makan. Sementara di Indonesia tuh kayak kita senang untuk beli-beli hal-hal yang gitulah, yang orang apalagi kalau misalnya di WhatsApp grup gitu kan banyak banget tuh yang kayak jahe lah, apalah gitu kan. Orang Indonesia tuh seneng tuh kayak gitu. Nah, jahe sekarang harganya 100.000 per kilogram, sebelumnya 20.000 loh. Lebih mahal daripada ayam. Oke. Ini kita udah hampir 50 menit, Devi. Tapi jadi mungkin kalau misalnya keputus, ya otomatis terputus sejam ya. Kalau memang mau dilanjutkan kita langsung lanjut ya. Tapi ini kayaknya banyak sekali dan kayaknya menarik makin banyak yang lihat nih, Devi. Oke. Sebelum aku masuk. Oke, ada pertanyaan ya, kita bacain ya dari teman-teman ya. Oke, ini dari Erwin Panigoro. Oke, hipotesa saya, jumlah anak di rumah dapat membuat lebih sulit untuk mengelola masalah pekerjaan keluarga di rumah saat WFH. Apakah ada pertanyaan terkait dengan hal tersebut pada ada banget. Nah, gimana? Itu aku ada banget. Mas Erwin mungkin kalau pengen tahu detailnya mungkin bisa habis ini karena kan kita datanya banyak banget ya, jadi di breakdown juga kok orang yang punya anak single, married, punya anak 1, punya anak 2, punya anak 3, punya anak lebih dari 4 pun ada. Oke. Cuman secara sekilas kesimpulannya adalah biasanya stress level atau coping mechanism untuk anak keluarga yang memiliki anak 1 dan 2 itu lebih tinggi dibanding mereka yang punya anak banyak. Oke. Ini ada satu lagi. Gimana dengan brand yang malah hold semua activities ya during pandemic ini? What do you think? Ini dari Adi Christian.
Kristiawan? Oke, di hold-nya karena apa? Kalau misalnya memang karena udah nggak punya duit, kayaknya nggak bisa ngapa-ngapain. Banyak brand yang boro-boro mikirin mengenai beriklan karena fokus utamanya adalah gimana supaya karyawan tetap sejahtera gitu kan. Kalau itu mungkin kita kesampingkan dulu lah ya. Kalau itu ya agak lebih pelik. Tapi untuk brand-brand yang memang secara sengaja memilih untuk tidak beriklan atau berkomunikasi. Padahal sekarang ini adalah justru saat yang paling tepat buat brand untuk create relevance sama audiensnya, ya kan? Dimana orang-orang ngerasa tadi yang dibilang lah bahwa Indonesia itu solidaritasnya tinggi, gitu kan? Terus kita jadi saling tolong menolong, gitu. Bayangin kalau misalnya ada brand yang bisa berhasil menunjukkan kegenuinannya, ketulusannya gitu ya, untuk sama-sama membangun Indonesia, sama-sama berbagi gitu kan. Ada beberapa lah contoh, kita nggak menyebut brand saat ini gitu ya, tapi ada beberapa contoh brand yang melakukan kampanyenya bukan mengenai produk sama sekali, tapi programnya adalah program-program kemanusiaan. Dan menurut saya justru di saat orang lagi low, terus lu bantu, wah, lo akan diinget terus gitu. Iya, betul. Kemarin salah satu pembicara di sini dia orang CSR ya di satu company multinasional. Dia bilang gini, pada saat pandemik ini perusahaan-perusahaan besar itu dites kemanusiaannya gitu. Betul, dan menurut dia itu banyak yang lulus sekali. Jadi banyak sekali perusahaan yang tanpa pikir panjang, dia mengeluarkan uang banyak gitu, yang pada saat normal itu perlu proses yang painful, long and painful gitu loh, untuk ngeluarin uang sekian aja. Dan pada saat itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang humanity-nya tuh di-drive oleh humanity gitu, instead of kepentingan komersial gitu. Do you agree? Agree banget, Mas. Justru sebenarnya ya, aku tuh heran. Karena gini, saat ini benar tadi, bahwa ini adalah tes gimana brand itu benar-benar ngerasa, benar-benar bisa membuat lebih bermanfaat bagi kehidupan society, gitu kan. Jadi sebenarnya aku cukup heran dengan brand yang masih tetap beriklan mengenai produknya, tanpa kayak obvious gitu loh, bahwa di sekeliling kita tuh banyak orang yang susah, men. Iya, ada, kayak betul. Kacamata kuda gitu kan. Cuman ngomongin kayak mengenai pakai gue. Usual aja ya. Kayak business as usual aja, kayak nothing happen gitu ya. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya untuk brand-brand ini pertanyaan pribadi dari aku ya. Aku pengen tahu pendapatnya Devi sebagai seorang orang branding. Kegiatan-kegiatan brand yang tadi reaching out gitu ya, ke orang, ke masyarakat, ke publik gitu ya, tanpa dan tidak jualan gitu ya. Jadi karena dia tadi Devi bilang nanti akan diingat gitu loh, bahwa ini brand ini he is there when we were difficult gitu ya. Nah, itu harus on brand nggak sih kegiatannya? Maksudnya harus ada brandingnya, atau harus ditata sekian sedemikian sehingga tetap bahwa ini adalah branded content gitu loh, atau gimana? Apakah nggak terlalu penting lah itunya atributnya? Oke. Branded content. Mungkin banyak orang yang masih merasa branded content itu adalah selama logo brandnya besar, atau ada template yang harus dijaga, gitu ya. Menurut aku di saat seperti ini justru itu nggak penting, karena nggak penting gitu. Tapi kalau sampai konsumen si kaca, tapi kalau sampai audiensnya itu nggak tahu itu brandnya apa, ya buang-buang uang juga. Salah sendiri. Jadi mungkin brand juga mikir, oke, misalnya gue mau bantu, mau donasi misalnya ya, gitu kan. Dipikir juga donasi itu ada banyak banget orang yang bisa kita bantu, atau ada banyak banget organisasi, ada banyak banget tipe masyarakat yang bisa dibantu. Nah, mungkin dipilih juga mana yang relevan sama brandnya. Oke, tetap harus dipikirin ya, harus ada semacam strategi juga tetap ya, nggak bisa asal wah baik aja gitu ya, nggak bisa ya. Nggak diingat, Mas. Oke. Yes. Thank you. Ini ada pertanyaan, ada komentar dan pertanyaan ya. Aku baca langsung sekalian aja. Oke. Gua takut stok makan karena pasar masih buka, takut tukang sayur masih lewat. Oke.
faktor kesehatan dalam hal ini penting, dalam hal ini tentang vitamin di Indonesia menjadi penting karena kesehariannya sebelum pandemi tidak menjadi prioritas utama. Itu Erwin Panigoro komentar lagi. Oke, brand mending simpen duit buat bayar gaji karyawan, Mas Lutfi. Aduh, thank you. Oh, bukan ya, karyawan ya. Oke, campaign hold semua, thank you Neng Cici. Oke, ini dari Andri. Oke, syafaat. Kalau di Amerika katanya tingkat perceraian tinggi gara-gara pandemik. Kalau di Indonesia gimana? Ya, saya dengar juga di Singapura. Kemarin juga salah satu tamu kita di IG Live di sini orang Singapura. Dia bilang tingkat domestic violence itu meningkat di Singapura karena ternyata setelah lama ternyata itu nggak bagus. Oke, itu ada finding seperti itu nggak? Oke, mungkin ini menarik, agak sedikit. Sayangnya kita nggak nanya tuh mengenai domestic violence atau hubungannya sama partner di rumah, kita nggak nanya. Cuman kalau observasi aja ya, observasi dari artikel-artikel gitu kan. Bayangin kita harus bersama-sama orang selama 2 bulan nonstop gitu. Pastinya yang namanya konflik nggak bisa dihindari, ya kan? Jadi bahwa terjadinya mungkin konflik berantem itu kalau misalnya lebih tinggi itu sangat natural. Bukan cuman konflik, kan diprediksi bahwa akan ada terjadi another baby boomer period habis WFH selesai kan. Jadi ada dua sisi yang saling bertolak belakang, konflik tinggi, tapi juga nanti 9 bulan dari sekarang banyak anak yang lahir tinggi gitu. Oke, ini banyak banget loh komentarnya, Li, menarik loh. Gimana ya? Kita kayaknya nanti sebentar lagi selesai, kita lanjutkan lagi ya. Karena ini kayaknya pertanyaan. Tapi ini pertanyaan saya bacain dulu supaya nanti takutnya hilang. Oke. Pasti hilang sih. Oke, kalau ada datanya, hang on. Ini pertanyaan dari Erwin Panigoro. Hipotesa saya berikutnya, salah satu pelarian stres saat WFH adalah overeating. Apakah muncul pada riset kuantitatif tersebut? Kemudian ini etalase Bintaro, ini Mas Valen. Konten marketing strategi penting. Betul, sangat. Ada yang komentar over cleaning juga. Orang-orang yang OCD di rumah tuh parah. Iya. Itu banyak sekarang ketahuan. Ternyata di Indonesia juga menurut Mas Valen ini KDRT meningkat, tapi datanya belum keluar. Kalau ada datanya minta dikabarin ya. Neng Cici nanya. Ada satu lagi nih tadi komentar. Sebentar. Kalau dari media impact, ini dari Ricky. Media apa yang paling sering digunakan selama WFH ini? Tadi kayaknya udah dijawab ya. Tapi boleh kalau mau dijawab sekali lagi boleh. TV, chatting apps, YouTube, news website, Facebook, Instagram, Twitter, masih kurang lebih general sama kok. Sama ya? Oke. Tapi itu tadi mungkin bahwa TV ternyata masih sangat tinggi itu. Tapi apakah ada semacam misalnya spend time di sosial media menjadi lebih dari sejam sehari menjadi 3 jam sehari gitu, ada data nggak? Kebetulan di riset ini kita nggak nanya mengenai seberapa besar atau seberapa lama di depan handphone atau ngapain ajanya, nggak ada. Tapi bahwa kayak time spend-nya mana yang jadi banyak itu kita nanya. Kayak tentunya untuk Indonesia cari info di handphone itu sangat tinggi, 82%. Orang-orang ya kita di rumah ngapain, kita kepo lah ya, nyari-nyari info gitu kan. Selamat datang kembali di Jakarta Vintage IG Live. Kita lanjutkan pembicaraan kita yang terputus dengan Devi Attamimi, Director dari Hakuhodo Institute of Life and Living ASEAN, dan juga Executive Director dari Hakuhodo Networks Indonesia. Kita lihat Devi-nya apakah sudah ada di sini? Kayaknya sudah. Sebentar. Mana Devi nih? Belum ada. Devi, boleh masuk ke sini? Wah, ada The Boss. Halo Mas Irfan.
Oke, mana Devi-nya? Sebentar saya cek Devi-nya udah ada belum di sini. Oke, tadi pembicaraan sedang berlangsung membahas mengenai media yang digunakan pada saat pandemik ini. Media apa aja udah dijawab tadi sama Devi. Ini lagi seru sebenarnya. Oke, saya lihat lagi. Devi-nya udah datang belum? Ah, udah. Oke. Oke, thank you teman-teman udah standby dan halo Devi, back with. Welcome back. Oke, tadi lagi terputus, lupa nih apa? Yang terakhir media kita ya, ngomongin media ya. Media, oke. Ya. Boleh dilanjutkan silakan. Kalau media itu tidak terlalu signifikan, tidak terlalu wow gitu ya, karena hasilnya kurang lebih sesuai sama apa yang udah kita prediksi sebelumnya. Chatting, YouTube segala macam. Cuman tadi itu aja bahwa TV masih tetap sangat tinggi. Mungkin yang tadi pertanyaan kebetulan saya lagi ini juga adalah mengenai overeating. Ya, overeating, yes. Okay. Jadi kita nanya ways to handle stress. Jadi tadi buat orang-orang, kan tadi ditanya tuh di awal kan, seberapa stres kalian gitu. Nah, bagi mereka yang menjawab stres dan cukup stres, ada pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimana caranya untuk menghandle stres. Orang Indonesia ternyata nonton TV nomor satu caranya untuk menghandle stres. Mungkin paling gampang untuk mendistract itu adalah nonton TV mungkin ya, jadi tetap tinggi. Oke. Terus yang menarik itu adalah tidur ternyata menduduki posisi yang cukup tinggi. Jadi selain overeating mungkin oversleeping juga jadinya orang-orang Indonesia. Dan ternyata makan itu makan itu ada di urutan ke-10. Oh, oke. Jadi sebenarnya nggak ada isu ya. Berarti hampir dibilang itu bukan satu isu gitu ya. Orang kebanyakan makan itu nggak ada yang kebanyakan makan gitu ya. Mungkin karena makan itu sesuatu yang sangat organik gitu kali ya. Jadi kalau ditanya cara handle stresnya apa, mungkin mereka ngerasa kalau makan tuh udah menjadi kayak nature insting kita kan makan. Tapi kayak nonton TV, terus ngoprek rumah, itu kan sesuatu yang bukan insting. Jadi mereka kalau misalnya ditanya prioritasnya adalah hal-hal yang mereka rasa baru. Jadi kayak ngoprek rumah tuh tinggi banget. Kayak salah satu rekan tercinta saya itu juga bilang bahwa rumahnya sekarang saklar lampunya kinclong. Iya benar. Kerjaannya ngebersihin saklar gitu. Beberes ya. Beberes ya. Nah, yang lucunya adalah ternyata kerja itu juga cukup tinggi. Jadi banyak orang yang merasa salah satu pelampiasan atau bukan pelampiasan, salah satu cara dia menghandle stres itu adalah dengan bekerja. Untuk orang Indonesia itu cukup tinggi. Oke. Oke, ini ada yang ingin disampaikan lagi nggak, Dev, dari hasil ini yang mungkin kira-kira informasi baru bagi teman-teman? Oke, mungkin dari saya aja sebelum lupa. Ini kan tadi ada yang kuantitatif, ini kan kita ngomong tadi kuantitatif ya. Oke. Nah yang kualitatif itu kan desktop research ya. Itu boleh di share nggak? Misalnya ya executive summary-nya lah 2-3 poin gitu. Apa yang keluar dari situ apa? Sebenarnya menurut saya yang karena itu namanya desktop research ya. Jadi kan sebenarnya apa yang terjadi di sekeliling kita. Ada studi kita yang jauh lebih menarik dibanding itu. Yaitu adalah mengenai the rise of conscious consumer, the rise of conscious living. Itu jauh lebih menarik. Boleh dijelaskan concern consumers atau conscious life and living itu gimana? Oke, jadi mungkin kalau misalnya kita mendengar jargon go green gitu, itu kan kayak sesuatu yang udah sangat klise ya. Udah terjadi dari 10 tahun yang lalu, orang-orang udah sama-sama teriak go green gitu. Nah, cuman yang menarik adalah belakangan tiba-tiba kita mendengar lagi jargon-jargon seperti bye-bye plastik, itu cukup tinggi, atau save the turtle cukup tinggi gitu kan. Berarti ada sebuah the rise of a certain kind of lifestyle yang berbeda dengan go green, yang sudah makin banyak diadopsi oleh masyarakat.
I see. Nah, yang menarik adalah sebenarnya studi ini begini. Studi ini adalah melihat bagaimana pola perilaku dan juga mindset masyarakat sekeliling kita itu ASEAN dan Indonesia terhadap conscious lifestyle. Conscious itu seperti apa sih? Conscious itu maksudnya adalah segala macam keputusan, terlebih yang ada hubungannya dengan konsumsi, itu kita memikirkan efeknya. Ya, benar. Urban farming. Pada lingkungan. Nggak cuma lingkungan sebenarnya, lingkungan, terus juga mental health being gitu. Jadi kita lebih mulai menggunakan filter baru yang selama ini nggak kita gunakan kalau kita milih produk. Dan itu terjadi triggernya adalah COVID-19 ini. Apakah itu sebelumnya udah ada? Sebelumnya sudah ada, sebelumnya sudah cukup besar. Nah, dengan adanya COVID-19 ini, di mana banyak orang yang merasa, oh ini justru terjadinya COVID, salah satunya adalah karena manusia sendiri gitu kan, yang merusak lingkungan lah, segala macam lah. Banyak teori-teorinya gitu kan. Orang melihat bahwa sekarang langit lebih biru, atau banyak juga binatang yang berkeliaran gitu-gitu. Jadi ini kondisi COVID ini semakin mempertegas kebutuhan kita untuk hidup lebih conscious, intinya gitu. Ini ada teori bahwa sebenarnya COVID-19 itu bukan virusnya, tapi justru vaksinnya. Virusnya itu adalah manusia. Jadi pada saat virusnya itu dikerem di rumah, itu bumi itu menjadi lebih bagus, lebih sehat dan lain-lain gitu. Itu ada teori seperti itu. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi orang-orang sekarang mulai sadar. Orang-orang menjadi lebih sadar lingkungan, sadar impact terhadap manusia lain, kesehatan jiwa tadi dan lain-lain gitu. Itu karena diakselerasi oleh COVID-19 ini ya. Misalnya jadi orang banyak mikir lagi sekarang gitu kan ya, untuk apa-apa kalau mau beli, pakai plastik, jangan pakai plastik, jangan pakai bla bla bla. Kalau dulu kan itu sebagai sebuah gerakan kampanye dan orang masih belum sadar-sadar juga gitu kan ya. Dan dulu lebih banyak di drive sama mereka yang ada di Amerika lah, di Western Society, bukan Amerika secara spesifik. Nah, yang menarik adalah mungkin kalau kita ngelihat salah satu ikon saat ini kan Greta Thunberg. Dia sampai jadi People of the Year-nya Time kan. Greta Thunberg itu aktivis yang sangat vokal. Militan ya. Ya, militan mengenai climate change gitu kan ya, dimana dia itu adalah Gen Z. Nah, yang kita coba untuk pahami lebih lanjut itu adalah apakah masyarakat Indonesia itu memiliki perilaku dan mindset yang sama dengan apa yang mereka lakukan di dunia lain atau di Western atau di traditional sama conventional way of go green gitu kan. Ternyata kita menemukan findings yang cukup menarik yang kayaknya nggak bisa dibahas sekarang karena itu panjang, Mas. Tapi tetap intinya orang Indonesia itu santuy, itu adalah kayak findings besar di berbagai macam studi. Orang Indonesia itu santai. Konsisten ya. Iya. Itu apakah kita harus sedih atau harus gembira dengan finding seperti itu? Tergantung. Kita mau lihatnya glass half full atau glass half empty. Ini kosong sih. Saatnya untuk balik ngambil air itu kalau itu kosong. Iya. Oke. Tapi aku ngelihatnya setengah isi sih. Jadi memang itu membantu kita juga lebih sehat juga. Kalau kita worry too much juga, it's not helping juga. We cannot do anything juga gitu kan. Lebih baik ya udah pikirkan apa yang ada di depan mata gitu. Mungkin aku mewakili tadi itu findings yang orang Indonesia itu tadi. Terus apa lagi selain tadi meningkatnya the rise of conscious consumers? Selain itu apa lagi? Itu soalnya studi yang sangat dalam dan banyak banget findingsnya, Mas. Jadi kayaknya ini udah ngomongin martabak nih kayaknya orang-orang. Oke. Ya, ini sebenarnya kita sih udah selesai karena kan udah sejam ya. Tapi ini banget, kayaknya mungkin next session gitu kita ngomongin yang kualitatif ya. Boleh. Kualitatif ya. Tapi ini harus dibacakan nih dari Erwin Panigoro. Behavior pleasure food raise up. Banyak ibu rumah tangga yang bereksperimen dengan masak-memasak. Bapak rumah tangga juga jangan salah. Dengan harapan menimbulkan pleasure food di rumah. Pleasure food
become happiness at home. Oke, setuju. Urban farming juga meningkat, ya. Neng Cici, thank you. Emang betul sekali. Apakah di dalam riset Anda, dalam riset ada informasi mengenai mood shifting? Oke. Mood shift atau moving interest masyarakat dari sejak awal himbauan di rumah aja hingga sekarang. Itu mungkin boleh dijawab, tuh menarik. Mungkin kalau mood shift itu mungkin bisa kita rangkum ya, karena tadi pertanyaan banyak mengenai stress level gitu kan. Terus seberapa kita ngerasa COVID ini adalah salah satu event yang cukup penting di dalam hidup kita gitu kan. Itu kan pasti hubungannya sama mood ya. Again, mungkin jawabannya adalah Indonesia pastinya ngerasa there's a mood shift dan banyak orang yang jadi concern, tapi generally tetap jauh lebih kecil efeknya dibandingkan negara-negara ASEAN yang lain. Jadi kalau misalnya ditanya seberapa besar sih efeknya COVID ini ke dalam keseharian gitu ya, berarti mood juga gitu kan ya. Indonesia itu di bawah di ASEAN sekali. Dan yang juga konsisten di berbagai macam pertanyaan kita itu adalah bahwa cowok lebih ngerasa santai. Cowok ngerasa nggak terlalu affected dibandingin cewek-cewek. Bahkan yang cowok 11% dari mereka bilang mereka nggak terlalu ngefek COVID ini bagi mereka. Wow. Kenalin dong. Itu orang-orang itu. Pengen tahu. Dengernya agak mau marah sih sebenarnya. Pengen tahu kerja di mana, tinggalnya seperti apa gitu ya. Oke, ini sebentar. Ini malumlah, ini milenial kolonial ngaku milenial nih bacanya susah. Mood ibu-ibu belanja cukup meningkat, alhamdulillah. Nomor satu yang paling penting bagi mereka yang terpengaruh itu shopping. Jadi stres juga mereka caranya adalah dengan shopping gitu. Jadi untuk ibu-ibu shopping itu tetap masih nomor satu prioritas. Oke, aduh, ini seru banget. Aduh, kayaknya nggak mau selesai nih. Tapi kayaknya karena udah terlalu malam, nggak enak. Waktunya udah kebanyakan diambil oleh kita. Devi, thank you so much for your time, for your insight. Ya, ini sangat helpful and banyak sekali new information gitu. Thank you banget. Thank you kepada Hakuhodo Institute, kepada Mas Irfan Ramli. Aku udah minta izin tadi, dia bilang untuk sharing ini findings-nya, karena ini kan sesuatu yang sebenarnya kan dokumen perusahaan ya, tapi di-share karena relevansinya gitu ya, bagian dari reaching out dari karena sangat berguna. Thank you sekali lagi, thank you teman-teman udah standby. Mas Lutfi, thank you teman-teman yang udah sejam lebih nih kita ngobrol-ngobrol sampai udah keputus, masih ada lagi juga masih setia bersama kita, luar biasa. Thank you semuanya, selamat malam semuanya. Besok jam 8 malam di sini di Jakarta Vintage IG Live akan ada Didit Maulana akan ngobrol mengenai fashion industry saat pandemik ini gimana sih gitu ya. Dia sebagai salah satu fashion designer Indonesia yang terkemuka, bagaimana dia menyiasatinya gitu kan. Banyak sekali pasti tipsnya, banyak sekali insight-nya yang berguna bagi kita untuk inspirasi. Nah, dan setiap pembicaraan di IG Live ini nanti akan ditayangkan juga di YouTube dan di Spotify. Search aja Jakarta Vintage, tapi tidak langsung kayak beberapa hari kemudian karena harus diedit ya. Thank you sekali lagi udah standby di sini. Sampai ketemu besok jam 8 malam di Jakarta Vintage IG Live dengan Lutfi Hasan dan besok dengan Didit Maulana. Thank you semuanya. Selamat malam. Thank you Devi. Bye-bye. Mas Lutfi. Thank you. Bye-bye. Thank you teman-teman udah standby dan halo Devi, back with. Welcome back. Tadi lagi terputus, lupa nih apa? Yang terakhir media kita ya, ngomongin media ya. Media, boleh dilanjutkan silakan. Kalau media itu tidak terlalu signifikan, tidak terlalu wow gitu ya, karena hasilnya kurang lebih sesuai sama apa yang udah kita prediksi sebelumnya. Chatting, YouTube segala macam. Cuman tadi itu aja bahwa TV masih tetap sangat tinggi. Mungkin
yang tadi pertanyaan kebetulan saya lagi ini juga adalah mengenai overeating. Ya, overeating, yes. Okay. Jadi kita nanya ways to handle stress. Jadi tadi buat orang-orang, kan tadi ditanya tuh di awal kan, seberapa stres kalian? Gitu. Nah, bagi mereka yang menjawab stres dan cukup stres, ada pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimana caranya untuk menghandle stres. Orang Indonesia, ternyata nonton TV nomor 1 caranya untuk menghandle stres. Mungkin paling gampang untuk mendistract itu adalah nonton TV mungkin ya, jadi tetap tinggi. Terus yang menarik itu adalah tidur ternyata menduduki posisi yang cukup tinggi. Jadi selain overeating mungkin oversleeping juga jadinya orang-orang Indonesia. Dan ternyata makan itu makan itu ada di urutan ke-10. Jadi sebenarnya nggak ada isu ya, berarti hampir dibilang itu bukan satu isu gitu ya, orang kebanyakan makan itu nggak ada yang kebanyakan makan gitu ya. Mungkin karena makan itu sesuatu yang sangat organik gitu kali ya. Jadi kalau ditanya cara handle stresnya apa, mungkin mereka ngerasa kalau makan tuh udah menjadi kayak nature insting kita kan makan. Tapi kayak nonton TV, terus ngoprek rumah, itu kan sesuatu yang bukan insting. Jadi mereka kalau misalnya ditanya prioritasnya adalah hal-hal yang mereka rasa baru. Jadi kayak ngoprek rumah tuh tinggi banget. Kayak salah satu rekan tercinta saya itu juga bilang bahwa rumahnya sekarang saklar lampunya kinclong. Iya benar. Kerjaannya ngebersihin saklar gitu. Beberes ya. Beberes ya. Nah, yang lucunya adalah ternyata kerja itu juga cukup tinggi. Jadi banyak orang yang merasa salah satu pelampiasan, atau bukan pelampiasan, salah satu cara dia menghandle stres itu adalah dengan bekerja. Untuk orang Indonesia itu cukup tinggi. Oke. Oke, ini ada yang ingin disampaikan lagi nggak, Dev, dari hasil ini yang mungkin kira-kira informasi baru bagi teman-teman? Mungkin dari saya aja sebelum lupa. Ini kan tadi ada yang kuantitatif, ini kan kita ngomong tadi kuantitatif ya. Nah yang kualitatif itu kan desktop research ya. Itu boleh di share nggak? Misalnya ya executive summary-nya lah 2-3 poin gitu. Apa yang keluar dari situ apa? Sebenarnya menurut saya yang karena itu namanya desktop research ya. Jadi kan sebenarnya apa yang terjadi di sekeliling kita. Ada studi kita yang jauh lebih menarik dibanding itu, yaitu adalah mengenai the rise of conscious consumer, the rise of conscious living. Itu jauh lebih menarik. Boleh dijelaskan concern consumers atau conscious life and living itu gimana? Jadi mungkin kalau misalnya kita mendengar jargon go green gitu. Itu kan kayak sesuatu yang udah sangat klise ya. Udah terjadi dari 10 tahun yang lalu, orang-orang udah sama-sama teriak go green gitu. Nah, cuman yang menarik adalah belakangan tiba-tiba kita mendengar lagi jargon-jargon seperti bye-bye plastik. Itu cukup tinggi. Atau save the turtle cukup tinggi gitu kan. Berarti ada sebuah the rise of a certain kind of lifestyle yang berbeda dengan go green. Yang sudah makin banyak diadopsi oleh masyarakat. Nah, yang menarik adalah sebenarnya studi ini begini. Studi ini adalah melihat bagaimana pola perilaku dan juga mindset masyarakat sekeliling kita itu ASEAN dan Indonesia terhadap conscious lifestyle. Conscious itu seperti apa sih? Conscious itu maksudnya adalah segala macam keputusan, terlebih yang ada hubungannya dengan konsumsi, itu kita memikirkan efeknya. Ya, benar. Urban farming. Pada lingkungan. Nggak cuma lingkungan sebenarnya, terus juga mental health being gitu. Jadi kita lebih mulai menggunakan filter baru yang selama ini nggak kita gunakan kalau kita milih produk. Dan itu terjadi triggernya adalah COVID-19 ini. Apakah itu sebelumnya udah ada? Sebelumnya sudah ada, sebelumnya sudah cukup besar. Nah, dengan adanya COVID-19 ini, di mana banyak orang yang merasa, ini justru terjadinya COVID, salah satunya adalah karena manusia sendiri gitu kan, yang merusak lingkungan lah, segala macam lah. Banyak teori-teorinya itu gitu kan. Orang melihat bahwa sekarang
langit lebih biru, atau banyak juga binatang yang berkeliaran gitu-gitu. Jadi ini kondisi COVID ini semakin mempertegas kebutuhan kita untuk hidup lebih conscious, intinya gitu. Oke, oke. Ini ada teori bahwa sebenarnya COVID-19 itu bukan virusnya, tapi justru vaksinnya. Virusnya itu adalah manusia. Jadi pada saat virusnya itu dikerem di rumah, itu bumi itu menjadi lebih bagus, lebih sehat dan lain-lain gitu. Itu ada teori seperti itu. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi orang-orang sekarang mulai sadar. Ya, oke. Orang-orang menjadi lebih sadar lingkungan, sadar impact terhadap manusia lain, kesehatan jiwa tadi dan lain-lain gitu. Itu karena diakselerasi oleh COVID-19 ini ya. Jadi orang banyak mikir lagi sekarang gitu kan ya, untuk apa-apa. Kalau mau beli, oh pakai plastik, oh jangan pakai plastik, oh jangan pakai bla bla bla. Kalau dulu kan itu sebagai sebuah gerakan kampanye dan orang masih belum sadar-sadar juga gitu kan ya. Okay. Dan dulu lebih banyak di drive sama mereka yang ada di Amerika lah, di Western Society, bukan Amerika secara spesifik. Nah, yang menarik adalah mungkin kalau kita ngelihat salah satu ikon saat ini kan Greta Thunberg. Dia sampai jadi People of the Year-nya Time kan. Greta Thunberg itu aktivis yang sangat vokal. Militan ya. Ya, militan mengenai climate change gitu kan ya, dimana dia itu adalah Gen Z. Nah, yang kita coba untuk pahami lebih lanjut itu adalah apakah masyarakat Indonesia itu memiliki perilaku dan mindset yang sama dengan apa yang mereka lakukan di dunia lain atau di Western atau di traditional sama conventional way of go green gitu kan. Ternyata kita menemukan findings yang cukup menarik yang kayaknya nggak bisa dibahas sekarang karena itu panjang, Mas. Tapi tetap intinya orang Indonesia itu santuy, itu adalah kayak findings besar di berbagai macam studi. Orang Indonesia itu santai. Konsisten ya. Iya. Okay. Itu apakah kita harus sedih atau harus gembira dengan finding seperti itu? Tergantung. Kita mau lihatnya glass half full atau glass half empty. Ini kosong sih. Saatnya untuk balik ngambil air itu kalau itu kosong. Iya. Oke. Tapi aku ngelihatnya setengah isi sih. Jadi memang itu membantu kita juga lebih sehat juga. Kalau kita worry too much juga, it's not helping juga. We cannot do anything juga gitu kan. Lebih baik ya udah pikirkan apa yang ada di depan mata gitu. Mungkin aku mewakili tadi itu findings yang orang Indonesia itu tadi. Terus apa lagi selain tadi meningkatnya the rise of conscious consumers, pakai consumers. Selain itu apa lagi? Itu soalnya studi yang sangat dalam dan banyak banget findingsnya, Mas. Jadi kayaknya ini udah ngomongin martabak nih kayaknya orang-orang. Oke. Ya, ini sebenarnya kita sih udah selesai karena kan udah sejam ya. Tapi ini banget, kayaknya mungkin next session gitu kita ngomongin yang kualitatif ya. Boleh. Kualitatif ya. Tapi ini harus dibacakan nih dari Erwin Panigoro. Behavior, pleasure, food, raise up. Banyak ibu rumah tangga yang bereksperimen dengan masak-memasak. Bapak rumah tangga juga jangan salah. Dengan harapan menimbulkan pleasure food di rumah. Pleasure food become happiness at home. Setuju. Urban farming juga meningkat, ya. Neng Cici, thank you. Emang betul sekali. Apakah di dalam riset Anda, dalam riset ada informasi mengenai mood shifting? Mood shift atau moving interest masyarakat dari sejak awal himbauan di rumah aja hingga sekarang. Itu mungkin boleh dijawab, tuh menarik. Mungkin kalau mood shift itu mungkin bisa kita rangkum ya, karena tadi pertanyaan banyak mengenai stress level gitu kan. Terus seberapa kita ngerasa COVID ini adalah salah satu event yang cukup penting di dalam hidup kita gitu kan. Itu kan pasti hubungannya sama mood ya. Mungkin jawabannya adalah Indonesia pastinya ngerasa there's a mood shift dan banyak orang yang jadi concern, tapi generally tetap jauh lebih kecil efeknya dibandingkan negara-negara ASEAN yang lain.
Jadi kalau misalnya ditanya seberapa besar sih efeknya COVID ini ke dalam keseharian gitu ya, berarti mood juga gitu kan ya. Indonesia itu di bawah di ASEAN sekali, dan yang juga konsisten di berbagai macam pertanyaan kita itu adalah bahwa cowok lebih ngerasa santai, cowok ngerasa nggak terlalu affected dibanding cewek-cewek. Bahkan yang cowok 11% dari mereka bilang mereka nggak terlalu ngefek COVID ini bagi mereka. Wow. Kenalin dong, itu orang-orang itu. Pengen tahu. Dengarnya agak mau marah sih sebenarnya. Pengen tahu kerja di mana, tinggalnya seperti apa gitu ya. Oke, ini sebentar. Ini malumlah, ini milenial kolonial ngaku milenial nih bacanya susah. Mood ibu-ibu belanja cukup meningkat, alhamdulillah. Nomor 1 yang paling penting bagi mereka yang terpengaruh itu shopping. Jadi stres juga mereka, caranya adalah dengan shopping gitu. Jadi untuk ibu-ibu shopping itu tetap masih nomor 1 prioritas. Oke, aduh, ini seru banget. Aduh, kayaknya nggak mau selesai nih. Oke, tapi kayaknya karena udah terlalu malam, nggak enak. Waktunya udah kebanyakan diambil oleh kita. Oke, Devi, thank you so much for your time, for your insight. Ya, ini sangat helpful and banyak sekali new information gitu. Thank you banget. Oke, thank you kepada Hakuhodo Institute, kepada Mas Irfan Ramli. Aku udah minta izin tadi, dia bilang oke. Untuk sharing ini findings-nya, karena ini kan sesuatu yang sebenarnya kan dokumen perusahaan ya, tapi di-share karena relevansinya gitu ya, bagian dari reaching out dari karena sangat berguna. Thank you sekali lagi, thank you teman-teman udah standby. Mas Lutfi, thank you teman-teman yang udah sejam lebih nih kita ngobrol-ngobrol sampai udah keputus, masih ada lagi juga masih setia bersama kita, luar biasa. Thank you semuanya, selamat malam semuanya. Besok jam 8 malam di sini di Jakarta Vintage IG Live akan ada Didit Maulana akan ngobrol mengenai fashion industry saat pandemik ini gimana sih gitu ya. Dia sebagai salah satu fashion designer Indonesia yang terkemuka, bagaimana dia menyiasatinya gitu kan. Banyak sekali pasti tipsnya, banyak sekali insight-nya yang berguna bagi kita untuk inspirasi. Nah, dan setiap pembicaraan di IG Live ini nanti akan ditayangkan juga di YouTube dan di Spotify. Search aja Jakarta Vintage, tapi tidak langsung kayak beberapa hari kemudian karena harus diedit ya. Thank you sekali lagi udah standby di sini. Sampai ketemu besok jam 8 malam di Jakarta Vintage IG Live dengan Lutfi Hasan dan besok dengan Didit Maulana. Thank you semuanya. Selamat malam. Thank you Devi. Bye bye.